terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak BR3 ITS, yang terhormat Ketua PPCR, yang terhormat para hadirin dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena di pagi hari yang sangat sejuk ini kita berkumpul di ruangan Pancasila untuk menghadiri acara yang penting, yaitu temu kenal Bacalek ITS 2015-2019. Kalau Bapak Ibu hadirin lihat di baliho yang dikeluarkan oleh BPCR, maka saya berada di urutan kedua karena baliho itu dibuat berdasarkan urutan abjad. Nama saya Bapak Lawan Widiantoro, berada di bawah nama Prof. Adi Sudiarto. Tapi kalau berdasarkan undian presentasi, saya berada pada urutan pertama. Dan ini tanda-tanda saya. Baik, mengawali presentasi saya akan menjelaskan kondisi ITS yang sekarang. Jadi bagaimana kita akan mensyukuri, bagaimana kita akan bersyukur bahwa ITS itu sudah besar. Yang pertama adalah bahwa ITS adalah perguruan tinggi negeri yang terakreditasi A. Dua kali akreditasi A pertama diperoleh pada saat kepemimpinan Prof. Rio Supropo, dan akreditasi A yang kedua diperoleh di bawah kepemimpinan Prof. Triyogi Juwono. Artinya apa? Hadirin yang terhormat, artinya bahwa ITS memang betul-betul perguruan tinggi yang bermutu, perguruan tinggi yang baik. Kalau hadirin lihat di Direktori PT, maka tidak semua perguruan tinggi memperoleh akreditasi A, dan ITS alhamdulillah dari sedikit perguruan tinggi yang memperoleh akreditasi A. Terkait dengan akreditasi ini, mungkin Bapak Ibu masih ingat bahwa pada saat visitasi asesor dan asesor mengadakan audiensi dengan pimpinan junior di ITS di ruang Senat. Saat itu asesor menanyakan tentang sejarah perkembangan ITS, dan saat itu yang menjawab adalah saya menjawab dengan sangat mengalir tentang perkembangan ITS mulai tahun 1957 sampai kondisi kekinian, dan jawaban asesor menanggapi jawaban saya luar biasa. Kayaknya Bapak cocok menjadi rektor. Dan saya yakin bahwa doa asesor, ucapan asesor insya Allah akan terwujud dalam waktu dekat. Posisi yang kedua, kondisi ITS saat ini adalah bahwa ITS berstatus PTNBH, perguruan tinggi berbadan hukum. Hadirin yang saya hormati, kalau kita lihat bahwa PTN itu jumlahnya kurang lebih sekitar 110 PTN. Namun yang berbadan hukum hanya 11, 4 yang sudah, 7 yang sudah ada dan 4 yang baru. Ini menunjukkan memang kualitas di ITS, kondisi ITS sudah sangat bagus dan sudah sangat bermutu. Itulah hal-hal yang harus kita syukuri. Kemudian yang kedua adalah kita memiliki gedung yang megah dan luas, dan juga kita memiliki sarana dan prasarana yang lengkap yang memungkinkan Bapak Ibu semua untuk mengaktualisasikan diri. Tanpa adanya ini semua, saya yakin Bapak Ibu tidak akan bisa bekerja sama dengan baik dengan pihak luar. Oleh karena itu wajib kita syukuri bahwa kondisi ITS yang sudah sangat baik ini. Dan ini, maka program kerja yang akan saya sampaikan adalah mengacu dari kondisi ini, bagaimana kita membuat ITS ke depannya menjadi lebih baik. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa landasan program kerja kita, landasan program yang kerja yang saya susun ini
berada dalam bidang ITS kita. Kita tahu bahwa ITS ini adalah rumah yang mengayomi kita semua, rumah yang membuat kita sudah enak, rumah yang membuat kita sudah sejahtera. Oleh karena itu, ITS harus kita dukung bersama. Kompetensi Pilrek tidak boleh memecah kita. Kompetensi Pilrek tidak boleh membuat kita terkotak-kotak. Tapi kompetensi kompetisi Pilrek harus tetap mendukung ITS kita. ITS kita dalam sisi landasan untuk program kerja saya bisa dilihat di video berikut ini. Mundur mas, ya bisa diklik. ITS kita adalah singkatan dari inovasi, transparansi, sinergi untuk kesejahteraan dengan berbasis pada insentif kinerja berdasarkan tata kelola yang baik dan memegang teguh prinsip akuntabilitas. Itulah landasan program kerja yang saya pakai. ITS maju, kita sejahtera dengan berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas berdasarkan tata peraturan negara. Lanjut mas. Yang pertama adalah inovasi. Inovasi ini adalah hal yang harus kita lakukan agar ITS terus maju dan semakin maju. Inovasi harus kita lakukan dalam bidang pendidikan, dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, kemudian sarana dan prasarana, serta organisasi dan tata kelola. Inovasi dalam bidang pendidikan. Program kerja yang saya tawarkan dalam inovasi untuk program pendidikan tujuannya adalah jelas untuk meningkatkan kompetensi lulusan sehingga mampu berkiprah di pasar global. Yang pertama diantaranya adalah tetap kita harus terus meningkatkan kondisi pembelajaran yang sangat kondusif dengan memanfaatkan kemampuan hard skill dan soft skill dan juga leadership skill sehingga lulusan ITS mampu bekerja dengan baik dengan kualitas yang sangat prima. Kemudian yang kedua, untuk mendukung internasionalisasi ITS, maka ITS sekarang harus sudah memberikan atau mengusahakan akreditasi internasional untuk program studi. Akreditasi internasional ini meningkatkan daya tawar kita, meningkatkan bargaining position kita, sehingga kita bisa melakukan kerjasama yang baik dengan mitra dari luar negeri. Untuk kondisi Bank PT, rasanya kita semua sudah mengetahui bahwa hampir seluruh prodi ITS sudah mendapatkan akreditasi A, sehingga sudah selayaknya sekarang bahwa kita harus meningkatkan akreditasi menjadi akreditasi internasional. Ketika akreditasi internasional itu sudah kita dapat, maka kerjasama dengan pihak luar akan mudah kita lakukan. Kemudian program kerja yang ketiga adalah pendirian pendidikan profesi serta pemberian sertifikasi bagi lulusan ITS. Kita tahu bahwa undang-undang keeksekuran sudah diberlakukan, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, maka lulusan ITS harus tersertifikasi sehingga nanti bisa bersaing di pasar kerja. Program ini sesungguhnya sudah kita laksanakan di FTI, jadi program pendidikan Diploma 3 FTI dengan Disnaker itu lulusannya di samping memperoleh ijazah dari ITS, memperoleh sertifikat dari BLK, dia juga memperoleh sertifikasi dari BNSP.
Nah, program yang sudah kita laksanakan ini bisa kita adopsi dan kita terapkan di seluruh program studi di ITS kalau saya memperoleh amanah menjadi rektor ITS. Kemudian yang ketiga adalah mempercepat pendirian fakultas-fakultas baru yang memang dibutuhkan saat ini. Bapak Ibu hadirin, kita tahu bahwa yang pertama, posisi saat ini pendidikan vokasi itu sangat-sangat diperlukan untuk menunjang peningkatan daya saing bangsa, juga untuk menunjang kemandirian bangsa. Oleh karena itu, jika saya diamanati menjadi rektor, saya akan mempush pendirian fakultas teknologi sains terapan yang akan mengelola pendidikan vokasi, kemudian fakultas ilmu kebumian yang juga harus kita laksanakan karena memang di sekitar Jawa Timur banyak sekali tambang. Kemudian juga fakultas ekonomi dan desain kreatif harus segera muncul karena industri kreatif adalah industri yang murah tetapi cukup untuk meningkatkan daya saing kita. Dan yang terakhir juga fakultas teknik elektro. Bukan semata-mata FDI sudah sangat besar, tetapi fakultas teknik elektro juga perlu kita lakukan karena perkembangan ilmu teknik elektro berkembang dengan sangat besar. Oleh karena itu, jika saya terpilih sebagai rektor ITS, pendirian fakultas-fakultas ini harus segera kita laksanakan. Kemudian program yang berikutnya adalah peningkatan dan penguatan pendidikan pasca sarjana yang sudah dilakukan oleh ITS saat ini sudah cukup baik. Harus kita tingkatkan terus dengan memberikan banyak beasiswa sehingga mutu dan jumlah prodi pasca sarjana di ITS akan terus meningkat. Dan yang paling penting adalah kita menguatkan unit SPMI, sistem penjaminan mutu internal. Ini adalah unit yang nanti bertanggung jawab terhadap pelaksanaan mutu di ITS. Utamanya pendidikan akademik, namun tidak selalu hanya pendidikan. Kedepan sistem SPMI juga harus kita tingkatkan menjadi bidang penelitian dan juga pada pengabdian masyarakat. Berikutnya adalah upaya untuk terus meningkatkan kerjasama dengan pihak luar. Maka program berikutnya yang juga penting adalah akreditasi dan sertifikasi laboratorium yang ada di ITS. Saya rasa Bapak Ibu hadirin juga mengetahui bahwa sertifikasi laboratorium itu adalah sangat-sangat penting. Karena sekarang selalu ditanya apakah lab Bapak sudah tersertifikasi. Sehingga kalau itu belum, maka kerjasama akan sulit kita lakukan. Oleh karena itu ke depan sertifikasi ataupun akreditasi laboratorium ini mutlak harus kita laksanakan. Supaya laboratorium Bapak Ibu bisa tersertifikasi, caranya adalah satu, pilih saya menjadi rektor ITS. Dalam bidang kemahasiswaan jelas bahwa kita harus selalu menumbuhkan semangat karakter arek ITS cerdas, amanah, dan kreatif. Dan ke depan bahwa dengan karakter arek ITS maka alumni ITS, lulusan ITS mampu menjadi agen perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Dengan karakter maka alumni ITS, lulusan ITS harus menjadi pelopor dalam budaya jujur dan anti korupsi. Dan yang ketiga terakhir adalah mempertahankan tradisi selalu juara. Kita tahu bahwa mahasiswa ITS adalah mahasiswa yang sangat luar biasa. Setiap kejuaraan dan diikuti oleh mahasiswa ITS, maka mahasiswa ITS hampir selalu dapat dipastikan menjadi juara. Kalau ada kejuaraan diikuti oleh mahasiswa ITS, ternyata mahasiswa tidak menjadi juara, maka yang salah adalah kejuaraannya. Ini
Inovasi yang kedua, jadi I, kita masih di I, adalah inovasi dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, bahwa status ITS sebagai PTMPH tentunya akan menuntut kualitas dan kuantitas penelitian yang lebih meningkat. Karena dengan adanya penelitian dan pengabdian masyarakat yang lebih baik, itu akan menjadi salah satu sumber pendapatan PNBP ITS yang pada akhirnya akan mampu mensejahterakan kita semua. Program kerja dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, yang pertama jelas kita telah memiliki pusat-pusat penelitian. Nah, ke depan adalah bagaimana kita membuat pusat-pusat penelitian menjadi center of excellence dalam bidang-bidang yang menjadi unggulan di ITS. Ada energi, ada pemukiman, ada kelautan, dan juga ada ICT. Bidang-bidang unggulan ke depan ini harus kita tingkatkan. Kemudian yang kedua yang penting lagi adalah bahwa kita harus mulai meningkatkan penelitian yang multidisiplin dan berorientasi produk. Sebagai cikal bakal bahwa kita di samping menjadi research university, ITS pun juga sangat harus menjadi technopreneur university. Kemarin hari Minggu Pak Rektor sudah meluncurkan adanya mobile data center, kemudian juga meluncurkan bis listrik, kemudian ada juga dosen ITS yang mampu membuat smelter. Hasil-hasil penelitian yang berorientasi produk inilah yang harus kita kembangkan, yang harus kita kejar supaya ITS mampu menjadi technopreneur university. Sehingga penelitian di samping menghasilkan publikasi, penelitian juga harus bisa meningkatkan produksi. Berikutnya adalah pengembangan produk-produk berbasis ICT. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita tahu bahwa produk ICT relatif lebih murah dibanding industri manufaktur. Kita memiliki fakultas teknologi informasi yang sangat luar biasa, sehingga ke depan bahwa MTIN bisa menjadi pelopor untuk penghasilan produk-produk ICT yang memang itu produk ITS dan bisa kita jual di pasaran. Peningkatan kerjasama jelas, dan yang penting lagi adalah Bapak Ibu sekalian sadar politik bahwa ke depan ITS harus mampu membuat SOP keuangan kerjasama yang baik dan implementatif yang bisa dibuat diterima oleh semua pihak. Bahwa ITS, pesan ITS bahwa hanya bisa memotong harus kita pikirkan. ITS harus bisa juga memfasilitasi kepentingan para peneliti, kepentingan para pelaku kerjasama supaya masing-masing pihak merasa saling menguntungkan. Bapak Ibu yang kami hormati, inovasi yang ketiga adalah inovasi dalam bidang sarana dan prasarana. Ini jelas bahwa yang pertama bahwa peningkatan peralatan laboratorium yang sesuai standar ini pun juga laras dengan program saya yang pertama bahwa laboratorium harus terakreditasi dan tersertifikasi. Supaya laboratorium itu bisa bersertifikasi maka peralatannya harus sesuai standar. Kemudian yang kedua adalah penataan lingkungan ITS yang bersih dan nyaman dan akan serta terus meningkatkan budaya ekokampus. Bagi saya mestinya belusukan itu dilakukan ketika saya sudah menjadi rektor. Dengan belusukan ke unit-unit, saya tahu mana unit-unit yang bermasalah, unit-unit suasana yang tidak nyaman. Kemudian kita cari solusi bersama untuk mencari penyelesaian dari permasalahan yang ada. Sekali lagi, bagi saya sebenarnya yang penting belusukan ke unit-unit itu dilakukan setelah saya menjadi rektor. Kalau hanya menjadi bacalek, saya pantang belusukan hanya untuk mencari dukungan.
tidak bisa dilakukan. Kata-katanya bukan untuk mencari bukan kemudian ditinggalkan. Itu bukan tipe saya, bukan gue banget. Jadi berusukan sekali lagi setelah jadi direktur, berusukan ke unit-unit mencari permasalahan-permasalahan dan kita cari solusi bersama. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan peran international office. International office ini adalah ujung tombak pendidikan kita, terutama dalam nasionalisasi. Kedepan fasilitas dan juga pendukung international office harus kita tingkatkan supaya kerjasama dengan pihak luar sebagai bagian utama untuk internasionalisasi ITS bisa berjalan dengan baik. Berikutnya adalah inovasi dalam bidang organisasi dan tata kelola. Perubahan ITS menjadi PKBH pasti akan diikuti dengan perubahan OTK. OTK ke depan harus kita susun menjadi OTK yang sangat-sangat baik dan menjamin kepastian dan jenjang karir semua elemen yang ada di ITS. OTK kita ke depan harus juga mendukung fungsi-fungsi unit-unit yang ada dan memang dibutuhkan unit itu tetap harus kita adakan. Jadi OTK di ITS harus berjalan dengan efektif dan efisien dan juga menjamin bahwa kepastian dan jenjang karir elemen ITS semuanya terjamin dengan baik. Baik Bapak Ibu sekalian, itu tadi adalah bagian dari ITS kita yang I. Berikutnya adalah kita lanjutkan dengan yang T, di mana T itu adalah transparansi. Kita tahu bahwa kalau kita bicara dengan transparansi, maka kita pasti akan bicara tentang pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, program kerja dalam bidang transparansi ini adalah yang pertama, kita tetap terus meningkatkan sistem pengelolaan keuangan yang sudah dikembangkan oleh ITS dengan cukup baik. Jadi kalau kita tahu sekarang ITS sudah memiliki SIM keuangan yang sudah cukup baik, yang sudah dibangun oleh teman-teman keuangan, ini yang harus terus kita tingkatkan. Dengan cara yang pertama adalah penyusunan aturan keuangan yang informatif dan mengacu pada keuangan negara. Kuncinya adalah informatif dan mengacu pada keuangan negara. Kita harus transparan kepada semua unit bagaimana sumber atau bagaimana tata cara pengelolaan keuangan yang ada di ITS. Waktunya kurang 2 menit. Berikutnya adalah peningkatan peran Bawas. Bawas harus sebagai unit SPI, Bawas ataupun Dewan Audit namanya, harus menjadi unit SPI yang menjadi partner dan juga pelatihan berkelanjutan bagi unit-unit pengelola keuangan, terutama juga para auditor di Bawas atau auditor di Dewan Audit sangat memungkinkan untuk meningkatkan kualitas para auditor dengan memberikan sertifikasi, mungkin qualifier internal auditor dan sebagainya. Sinergi Bapak Ibu sekalian, sinergi harus kita lakukan. Yang pertama adalah antara dosen, teknik, dan mahasiswa. Dosen dan teknik dan mahasiswa itu adalah elemen penggerak utama yang ada di ITS. Masing-masing memiliki fungsi yang sama. Tidak boleh salah satu merasa lebih daripada yang lain. Sinergi juga harus dilakukan antara organ-organ utama di ITS, antara Majelis Wali Amanah, Senat Akademik, dan juga Rektorat. 3 komponen, 3 organ ITS yang utama nanti setelah ITS menjadi PTNBH tidak boleh saling gesekan satu sama yang lain. Kesejahteraan harus. Apa artinya perubahan ITS kalau tidak bisa mensejahterakan elemennya? Bapak Ibu sekalian, saya itu wong cilik dan saya tahu artinya kesejahteraan. Kalau saya menjadi rektor, tidak ada kata tidak untuk kesejahteraan. Semua elemen harus sejahtera.
dan juga tata kelola yang sudah kita berikan ke depan. Akuntabilitas tetap bahwa pengelolaan keuangan ITS harus berdasarkan prinsip-prinsip keuangan negara. Baik, di kesempatan yang terakhir ini saya akan menyampaikan ucapan terima kasih pada rektor ITS dari masa ke masa. Jadi yang pertama adalah Bapak Angka Yudi Sastro, Bapak Marsono Widya Saputro, Bapak Sumadio, Bapak Mahesati, Bapak Haryono Sikit, Bapak Yusuf Juliaman, Bapak Sugiono, Bapak Muhammad Nuh, Bapak Dio Supromo, Bapak Yaki Zono. Ke-10 rektor inilah yang telah sangat-sangat berjasa membesarkan ITS dan kita bisa menikmati keperkasaannya sekarang. Pertanyaannya adalah siapakah rektor yang ke-11? Orang rektor-rektor hanya ingin bekerja sepenuh hati demi ITS kita. Baik, kita berkenan